Pemirsa, pengusutan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang oleh tim gabungan Polri terus meluas. Setelah menyita uang puluhan miliar di sebuah kafe di Cipete, polisi membongkar berangkas di rumah pribadi Jampitsus Kejagung di Sentul dan menemukan aset senilai lebih dari 400 miliar rupiah. Suara bising mesin gerinda ini bukanlah aksi adegan dalam film, melainkan polisi yang sedang berusaha membongkar berangkas yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di wilayah Sentul, Jawa Barat. Bahkan polisi sempat memanggil ahli kunci untuk membongkar isi berangkas ini. Dalam kurun waktu 15 menit, akhirnya polisi berhasil membongkar isi berangkas dan menemukan 7 koper yang tersimpan rapih di dalamnya. Isinya sangat mengejutkan. Koper tersebut berisi 74 kg emas batangan, uang tunai rupiah, serta berbagai mata uang asing dengan nilai keseluruhan diperkirakan mencapai 476 miliar rupiah. Tak hanya emas batangan dan uang, polisi juga menyita sejumlah foto keluarga dari rumah ini. Foto-foto tersebut diduga berkaitan dengan identitas pemilik rumah, sekaligus pemilik berangkas yang berisi 74 kg emas dan uang mencapai 476 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah pun angkat bicara dan mengakui bahwa penggeledahan yang dilakukan polisi di kawasan Sentul merupakan rumah pribadinya. Namun, terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia tidak mengiyakan atau membantah miliknya. Namun, Febri menjelaskan seluruh hasil penggeledahan yang ditemukan polisi di Sentul ada pemiliknya. Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya, polisi terlebih dahulu menggeledah kafe di Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Restoran Prancis ini sebelumnya bernama Gontran Cherrier dan pernah menjadi lokasi penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 pada 19 Mei 2024. Dari hasil penggeledahan polisi di Declan Cafe ditemukan uang pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Temuan uang ini menumpuk di dalam berangkas tinggi 2 meter di balik etalase kafe. Tumpukan uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura ini senilai 67,2 miliar rupiah. Terkait hal ini, Jampitsus Febri membantah keterlibatannya dalam bisnis kafe di Clan yang ditelusuri polisi. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pada Kamis malam, 9 Juli 2026, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri kembali menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Penggeledahan kembali dilakukan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan sebagai titik ke-13. Dari penggeledahan ini, tim penyidik Polri membawa barang bukti berupa dokumen, barang, serta perangkat komputer. Titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. 13 titik telah digeledah, ratusan miliar aset telah disita. Namun, misteri kepemilikan asli dari harta-harta fantastis ini masih menjadi teka-teki yang terus digali polisi.
Akankah penyidikan ini mampu menyeret sang aktor utama ke pengadilan? Tim Liputan, Metro TV. Kita lanjut ke perbincangan bersama pegiat anti korupsi Yudi Purnomo. Mas Yudi, tadi yang disampaikan oleh Febri Diansyah begitu ya, bahwa pengakuan dari Jampitsus rumah di Sentul yang digeledah itu diakui memang sejak lama dimilikinya, tapi terkait dengan uang dan emas sitaan ada pemiliknya, ada kegiatannya dan ada orang yang dengan kegiatan itu bisa ditanya gitu. Bagaimana memahami pernyataan ini? Maksudnya mengarah pada siapa dan kegiatan apa? Ya, ya tentu kan pernyataan beliau kan masih sumir ya. Karena pertama kalau kepemilikan rumah diakui, tetapi kalau uang dan sebagainya itu berarti kan ada orang lain ya. Kemudian ada kegiatannya dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti hasil dari penggeledahan di tempat lain ya, dari money changer, dari tempat kopi ya, kopi shop, kemudian dari ruko ataupun dari rumah-rumah ataupun dari apartemen yang lain, semua pasti akan diperlakukan sama oleh penyidik. Semua barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, ya pasti penyidik akan menganalisis ya, kemudian mencari keterangan-keterangan ataupun apapun yang bisa didapatkan untuk memperkuat ya pembuktian dalam konstruksi kasus yang sedang ditangani, sehingga tentu ya penyidik ya, karena memang pembuktiannya kan memang di penyidik ya pasti juga akan menelusuri ya, misalnya siapa sebenarnya pemilik uang tersebut uang apa, mengapa begitu banyak ya, kemudian dalam bentuk dolar, entah itu dolar Australia, dolar Singapura, dolar Amerika gitu kan. Dan bentuknya kalau yang emas kan yang ditemukan di Sentul gitu ya, sekitar 74 kilo, itu pasti akan dicari dari mana sumbernya, siakan dan lain sebagainya. Pasti penyidik akan mengkonfirmasi ya semua pihak-pihak yang mengetahui tentang hal tersebut, karena sekali lagi tentu penyidik akan profesional ya untuk bisa benar-benar memilah ya terkait dengan semua barang bukti yang ditemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan. Jadi ya bagi saya sekali lagi ya, kalau ada keterangan seperti yang disampaikan oleh Pak Febri ya, itu yang memperkaya hipotesis ya dari penyidik, yang sebenarnya penyidik juga punya hipotesis tersendiri yang nanti sekali lagi akan dikonfirmasi dengan saksi-saksi, dokumen ataupun juga transaksi-transaksi keuangan yang berdasarkan LHA ataupun laporan hasil analisis PPTK dan pihak-pihak lainnya. Jadi yakinlah kalau memang ternyata tidak ada sangkut paut dengan tindak pidana korupsi, ya pasti penyidik akan mendeklar. Tapi kalau ada sangkut paut setelah melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, ya pasti tetap akan disita sebagai barang bukti yang nantinya akan dibawa ke pengadilan. Seperti itu, Mbak. Ada yang menarik sebetulnya dari hasil penggeledahan di rumah Sentul ini. Biasanya apa tujuan foto pemilik rumah itu menjadi barang sitaan? Ya tentu kan penyidik ketika menggeledah mereka sudah mempelajari kasusnya terlebih dahulu ya, mempelajari kasus dalam artian bagaimana kronologisnya, kemudian hipotesis apa yang sedang menjadi kerangka teori dari penyidik gitu kan, untuk kemudian siapa saja orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus. Jadi begitu kemudian teman-teman penyidik ini turun ke lapangan dengan frame yang mereka sudah miliki di dalam pikiran mereka, yang kemudian juga pasti akan saling berkomunikasi di antara penyidik. Ya kan, ada Kasatgas, ya, ada Wakasatgas, ada anggota, ya. Jadi setiap apapun yang ditemukan di tempat penggeledahan pasti akan dikonfirmasi di antara sesama penyidik. Misalnya ketika ditemukan dokumen
ya. Wah, pasti kan nggak semua dokumen akan dibawa gitu kan. Pasti dokumen itu kan banyak di suatu kantor, di suatu rumah. Yang dibawa adalah yang berhubungan. Setelah dibaca ya tentu bacanya nggak semua ya, pasti sekilas gitu ya. Karena waktu penggeledahan juga singkat. Nah di situ kemudian kalau memang ada dugaan kaitan ya maka segera dijadikan barang bukti ya, disita untuk kemudian dianalisis oleh termasuk ketika ditemukan uang. Dalam hal ini kan uang yang ditemukan dan emas kan begitu banyak ya. Tentu ya penyidik ya melihat uang yang sebanyak itu, kemudian juga emasnya ya, kemudian melakukan penyitaan ya. Tadi yang saya katakan dijadikan barang bukti untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Karena kalau melihat konstruksi perkaranya kan dari satu kasus aja dugaan kerugian keuangan negara kan 5 triliun ya. Artinya apakah uh, itu ya diharapkan oleh penyidik ya itu adalah sebagai bagian ya untuk recovery aset dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Begitu, Mbak. Iya, kalau foto yang disita di dalam rumah itu, apakah agar saksi yang nanti dimintai keterangan yang berkaitan dengan foto tersebut tidak lagi bisa berkelit bahwa ialah si pemilik rumahnya atau yang berkaitan dengan kasus itu? Ya, tentu penyidik ketika tadi saya katakan mengambil suatu barang untuk disita ya, dalam penggeledahan pasti ada maksud dan tujuan. Ya, bisa jadi maksud dan tujuannya yang awal untuk memperkaya barang bukti yang telah dimiliki terkait dengan konstruksi perkara. Atau ada juga ya menyita barang bukti untuk tadi memperkuat pembuktian misalnya pemilik rumah ataupun pemilik mobil ya ataupun hal-hal lainnya ya karena misalnya kenapa ada di situ foto misalnya ya karena misal ketika ada foto di situ kan tentu ada yang meletakkan dan sebagainya dan artinya foto yang nyaman di situ dan artinya orang yang tinggal di situ ya kan ini adalah common sense kita sehari-hari gitu ya. Nggak mungkin kita naruh foto keluarga kita di rumah orang lain tapi kan tadi juga sudah diakui gitu ya seperti itu. Kemudian karena waktu kemarin kan belum jelas juga mungkin ya siapa pemilik sebenarnya terkait dengan rumah tersebut. Jadi saya pikir itu ya sah-sah saja seperti itu dan bisa jadi nanti kan karena sudah diakui ya mungkin akan dikembalikan gitu kan barang bukti tersebut atau bisa jadi ada hal lain yang ada dalam foto tersebut yang penyidik butuhkan ya kan untuk barang apa namanya untuk memperkuat ya pembuktiannya penyidik. Jadi sekali lagi memang yang paham akan pembuktian dan sebagainya itu adalah penyidik gitu kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam penggeledahan juga tentu penyidik ya prosedur-prosedurnya misalnya penetapan pengadilan, surat perintah penggeledahan pasti ada gitu ya. Dan setiap penyitaan itu kan ada saksi-saksinya. Ya kalau memang tidak ada orang yang ada di rumah tersebut, saksinya bisa kepala lingkungan dan sebagainya. Artinya benar-benar dalam proses penyidikan ini semua prosedur pasti akan dilakukan. Begitu, Mbak. Ya, Mas Yudi, ini kan menyangkut nama besar begitu ya. Biasanya dengan hasil sitaan yang begitu besar oleh Polri, apakah masih ada kemungkinan bahwa si pemilik rumah bisa dikatakan tidak terkait apapun terkait dengan barang sitaan? Ya, tadi saya katakan Mbak, disinilah kewajiban penyidik gitu ya untuk membuktikan kasus yang sedang dia tangani seperti apa konstruksinya. Makanya tentu ketika ada suatu rumah ya maka penyidik akan menelusuri misalnya ke BPN, keterangan-keterangan dari kepala lingkungan ya ataupun dulu belinya dengan siapa seperti itu. Dan termasuk juga apa yang didapatkan kayak tadi ya kan terkait dengan uang-uang dan emas-emas tersebut ya tentu penyidik akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang paham ya tentang uang tersebut, yang paham tentang emas-emas tersebut gitu ya. Sekali lagi penyidikan ini kan membuat ya suatu tindak pidana korupsi benar-benar terlihat jelas konstruksinya ya secara tadi katakan secara profesional ya atas praduga tak bersalah tentu tetap dikedepankan apalagi kan ini belum ada tersangkanya. Saya tidak tahu apakah dalam
konferensi pers kali ini ya, walaupun dijajarkan barang bukti ya, yang kemarin juga sudah dilihat oleh masyarakat sebenarnya apakah ada penetapan tersangka atau tidak, tapi ya tentu bagi saya karena kan masyarakat juga sudah ramai ya, memang secara harfiah penyidikan itu tersangkanya itu adalah akhir dari penyidikan, tetapi tidak jadi masalah juga ketika sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, bahkan alat bukti juga sangat banyak ya, saya lihat ya itu bisa kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bagi saya yang penting adalah tentu dalam menetapkan tersangka prinsip kehati-hatian tetap dijalankan, prosedur dan sebagainya, karena tentu tersangka kan juga mempunyai hak-hak untuk kemudian peradilan, ya kan, hak asasinya kemudian harus diakui oleh penyidik gitu kan, semua hak-haknya termasuk tadi asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan oleh penyidik kepada para calon tersangka ini. Begitu, Mbak. Ya, apakah bisa kemudian menjamin ketika nanti sudah ada pengumuman tersangka, lalu proses penyidikan itu bisa berjalan ke depan akan baik-baik saja sampai dengan tahap penuntutan? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.